fungsi sum ya, fungsi max, min, average, count. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, kalau untuk fungsi udah ada kegunaannya ya, udah ada bisa dibaca seperti ini ya. Nah, kalau untuk fungsi sum ini adalah menjumlahkan angka pada sel tertentu ya, misalnya kita ingin menjumlahkan untuk misalnya ada satu kolom ya, isinya ada angka-angka, kemudian kita gunakan itu misalnya kita ingin menjumlahkan dari kolom 1, misalnya sampai dari kolom 1 baris 1 sampai ke baris ke-10 kita ingin menjumlahkannya ya. Nah, kalau fungsi max ya pasti sudah tahu ya, fungsi untuk menampilkan nilai terbesar ya. Berarti kalau dalam satu kolom itu ada berapa nilai, bisa kita cari nilai mana yang paling maksimal seperti itu ya. Kemudian ini ada yang namanya fungsi minimum, berarti kita ingin mencari nilai minimum dari suatu rentang tertentu gitu ya. Kemudian ada average berarti rata-rata. Kemudian ada juga count itu menghitung jumlah data yang bersifat numerik dari suatu range. Oke ya, ayo kita coba. Jadi, tadi kita sudah kenal ya sekilas mengenai fungsi max, min, average, ya, count, sum. Nah, coba di sini ya sama-sama kita bikin. Di sini saya punya data ya, yang ini keterangannya ada nomor, nama, UTS, UAS, total, rata-rata, huruf mutu, sama keterangan. Nah, silakan kalian bikin ya di sini nama-nama kolomnya ini. Nama kolomnya ini ya, silakan kalian bikin. Untuk isinya bebas saja ya, ini dummy. Pokoknya kita punya data. Di sini ada nomor, nama, UTS, UAS, total, rata-rata, huruf mutu, sama keterangan. Nah, kita coba ya. Misalnya saya ingin ada berapa nih mahasiswanya? Misalnya ada 10 mahasiswa ya, 10 mahasiswa ya, kita coba. Kita kasih mungkin nomor. Kalau kita ketik manual, susah juga ya, kan 10 banyak ya. Ya kita bikin aja seperti ini. Ini kita tarik ya. Kita tarik seperti ini ya. Jadi kalau kita ketik manual 1, 2, 3 ya, 1 kayak gitu ya rentan salah ya. Makanya kita bikinnya secara manual aja. Misalnya saya ketik dulu di sini angka 1, kalau saya tarik langsung nanti 1 semua nih. Nah, dia nggak tahu polanya seperti apa. Makanya sini saya tulis dulu 1, 2 gitu kan ya. Kemudian saya tarik dia. Misalnya kita bikin ada 15 mahasiswa misalnya seperti ini ya. Ada 15 nomor. Mungkin untuk namanya kita sembarang aja ya, namanya misalnya sini Ani ya. Sini Budi. Misalnya ini Cici. Ini bebas aja ya kalian isinya. Namanya misalnya di sini Budi. Misalnya di sini ini. Misalnya di sini Vina. Misalnya namanya Sina. Misalnya sini namanya Ani. Misalnya sini namanya Ira. Namanya sini Jiji. Nah, ini ya, misalnya saya punya ada 15 mahasiswa. Ini terserah kalian ya, mau berapa nomor, mau ada berapa mahasiswanya, bebas ya. Nah, yang penting kita di sini kolomnya sama ya. Di sini ada nomor, nama, kemudian di sini ada UTS, ada UAS, ada total, ada rata-rata, ada huruf mutu, sama keterangan. Nah, di sini kita akan mencoba memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Excel ya untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Misalnya ini saya sebagai misalnya dosen ya, saya ingin mengelola data mahasiswa nih ya, misalnya nanti untuk
menginputkan nilai misalnya, sehingga saya perlu mengorganisir data mahasiswa dulu. Nah, jadi misalnya di sini saya punya nilai UTS-nya, misalnya di sini nilai UTS-nya 60, anggap aja ya. Ini kita belajar fitur-fitur dasar dulu ya. Oke, kalian juga sekalian sambil ini ya mengikuti ya sambil kita latihan. Oke, nah, misalnya lagi nih, saya ada nilai UAS-nya di sini. Ya, ini kebanyakan sih saya nulis mahasiswanya ya, ada 15 ya. Misalnya di sini. Ya, kalian bebas aja mau bikin mahasiswanya berapa ada. Misalnya ada entah ada 5 atau 10 ya, bebas aja ya. Yang penting kolomnya sama ini. Saya sembarang aja ini nilainya ya. Oke, nah sekarang kita ingin manfaatkan ya fitur-fitur yang ada di Excel ya. Nah, saya ingin bertanya dulu, kalau untuk total ini, misalnya untuk total, misalnya total nilai UTS dan UAS-nya Ani ya, ini kira-kira kita pakai fungsi apa? Jadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ini kita menggunakan fungsi apa kalau yang untuk total ini? Pakai fungsi apa? Sum ya, sum. Kalau seandainya nggak banyak, misalnya nggak banyak ya, kita bisa menggunakan fungsi yang biasa seperti ini, misalnya ya. Kalau ini kan cuma ada UTS sama UAS saja, cuma ada 2 kolom, artinya ya kalau seandainya cuma 2, bisa kita manfaatkan seperti ini, misalnya sama dengan, misalnya ini ya, misalnya kita sorot ini C2 ditambah D2. Nah, kalau seandainya dia itu cuman ada dua kolom ya, sedikit. Nah, kebayang kalau seandainya kita punya kolomnya banyak gitu kan, ada 100 kolom. Nah, mungkin kan kita bikin dia manual ya, satu misalnya sama dengan misalnya C2 tambah D2 tambah ini sampai ada 100 kolom gitu. Nah, kalau seandainya kita mempunyai banyak kolomnya, misalnya kita ada kolomnya sampai 100 nih ya. Nah, jadi kita memanfaatkan yang namanya fungsi sum ya, tadi teman sudah katakan fungsi sum ini sama dengan sum, kita sorot di sini. Yang ini titik 2 sampai titik 2 sampai ini gitu kan D2 gitu. Oke. Sum C2 sampai D2. Jadi kita menjumlahkan baris gitu ya, C2 sampai D2. Oke, kita enterkan 150. Nah, bagaimana untuk yang ke bawahnya? Berarti tinggal kita seret aja ya, artinya dia mengikut formatnya di atasnya. Cuman ininya aja yang berubah ya, misalnya tadi yang C2 jadi C3 itu kan, D3. Kita tarik ya. Oke, kita lihat rumusnya sama nggak? Oke ya, sum C3 D3, sum C4 D4, C5 D5 ya, seperti itu. Oke, sudah berhasil menggunakan fungsi sum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kalau fungsi rata-rata kita menggunakan fungsi apa nih? Kalau di Excel? Kalau di Excel menggunakan average ya. Ya, itu. Kalau seandainya tadi yang saya katakan ya, kalau seandainya
kolomnya cuma 2, ya udah kita pakai rumusnya ya gini aja gitu kan. Misalnya ini total kita bagi dengan 2 kan, kalau seandainya kolomnya cuma sedikit gitu kan. Nah, kalau seandainya kita banyak kolomnya sampai 1000 gitu ya, kita pakai manfaatkanlah yang namanya fungsi tadi ya, kita punya namanya fungsi average ya. Average. Nah, average. Nah, ini ada bedanya apa sih? Average A, average if, ya nanti kita jelaskan ya. Ini kita menggunakan average kalau kita ingin mencari rata-rata. Jadi sama dengan average, kemudian rentangnya dari mana sampai mana, misalnya dari C2 sampai D2. Oke, nah itu cuma kita tinggal tarik aja di sini. Surut. Nah, seperti ini ya. Ini tadi kita sudah manfaatkan yang namanya fitur sum ya untuk mencari total jumlah. Kemudian kita menggunakan fitur average untuk rata-rata. Nah, tadi setelah kita lihat ya tadi fungsi sum ini ya, coba kita sama dengan sum. Nah, ini ada macam-macam. Ada sum if ya, apa sih beda sum if gitu kan? Terus ada juga nih tadi pas kita menggunakan average sama dengan average A, average if, apa sih bedanya ya? Nah, kita akan lihat bedanya apa sih bedanya average biasa, average A, average if ya. Oke. Kita kembali lagi ke slide kita. Nah, slide kita tadi ya. Nih. Nah, ya. Kalau seandainya kita tadi ya, apa sih bedanya average biasa, average A sama average if. Jadi kalau average itu dia menampilkan rata-rata dari suatu range data numerik. Nah, seperti ini. Yang tadi ini yang average biasa, berarti kita bikin rentang numeriknya dari misalnya dari C2 sampai D2 ya. Nah, ini C2 sampai D2 artinya semua numerik yang ada di C2 dan D2 ini kita carikan rata-ratanya. Nah, terus bedanya sama average if sama average A ya, kita lihat di sini. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini sih dia ngasih contohnya yang count ya. Coba dulu ya, kita nyobain yang count dulu ya. Count itu fungsinya adalah untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan berapa banyak sih jumlah anggota tapi yang sifatnya numerik gitu ya. Yang sifatnya numerik. Misalnya saya di sini saya ingin menjumlahkan ada berapa, bukan menjumlahkan ya, menghitung. Kalau untuk fungsi count saya ingin menghitung berapa banyak sih nilai di sini, ada berapa banyak count-nya nilai di sini. Misalnya berarti kalau kita lihat di sini berarti ada berapa nilai kita nih? Ada 15 kan ya, ada 15. Nah, misalnya di sini sama dengan count biasanya ya, count, kemudian rentangnya misalnya di sini dari F2 sampai F16 sama dengan ada 15. Nah, ini artinya ada 15 data ya, ada 15 data. Ada 15 data. Nah, itu untuk count ya, count. Count itu adalah fungsi untuk kita menghitung berapa banyak sih kita punya data gitu ya. Oke, selanjutnya kita ingin melihat bedanya apa sih count if, count biasa gitu. Nah, tadi dibilang count itu adalah menghitung jumlah data yang bersifat numerik dari suatu range gitu, dari suatu range. Jadi dia itu hanya menghitung berapa banyaknya sih data yang bersifat numerik. Numerik itu ini loh yang angka-angka tadi, angka-angka itu kan bersifat numerik. Kalau seandainya yang ada nama-nama tadi bukan sifatnya bukan numerik ya. Numerik itu yang angka-angka itu.
dia ada menghitung jumlah data yang bersifat numerik dari suatu range. Nah, conif itu adalah menghitung jumlah data yang bersifat numerik yang terdapat pada range tertentu, kemudian sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Misalnya, kita ingin menghitung ada berapa banyak sih nilainya itu misalnya 65, misalnya angka 65 itu muncul ada berapa kali. Nah, seperti itu. Jadi, ada kriterianya. Nah, kalau count A itu adalah menghitung jumlah semua jenis data dari suatu range. Jadi, yang data-data kita yang bersifat yang kayak nama-nama tadi, dia keikut juga gitu ya. Coba kita tes ya. Balik lagi ke Excel. Misalnya ini. Nah, misalnya ini ya. Saya ulangi lagi. Misalnya, ini. Saya ingin ada keterangan sini jumlah misalnya di sini ya saya bikin keterangannya misalnya sini jumlah data misalnya ya. Saya ingin menghitung berapa banyak sih jumlah data yang kita punya ya dari keseluruhan dari tabel ini. Kita ingin menghitung berapa banyak sih data yang kita punya dari tabel ini. Berarti kita menggunakan sini sama dengan count. Berarti di sini misalnya dari A2 misalnya ini rentangnya ya. Karena tabel kita kan di sini ya seluruhannya rentangnya berarti dari A2 sampai F16. Nah, ini. Kita ingin menghitung berapa banyak ya data yang kita punya di dalam tabel ini. Berarti kita di sini count dari A2 sampai ke F16 gitu ya. Oke, kita enter 75. Berarti saya di sini punya ada 75 data. Betul nggak saya punya 75 data ya? Misalnya di sini coba ya. Di sini kan 15 ya, 15. Di sini 15, 15, 15, 15. Ini berarti 15 kali 5, 15 kali 5, 75. Betul ya, 75. Katanya, lah Bu, ini kan datanya lebih dari 75. Yang ini nggak ikut jadinya. Iya, karena kalau kita menggunakan tadi yang namanya fungsi count saja, dia tuh hanya menghitung berapa banyaknya data yang bersifat numerik. Nah, karena kan di sini yang bersifat numerik itu ada di mana aja? Di nomor, di UTS, di UAS, di total, rata-rata. Sedangkan nama ini kan bukan dalam bentuk numerik ya, karena dia ini adalah ini ya, huruf gitu. Dia bukan bersifat numerik, sehingga saat kita meng-count, dia ini nggak keikut. Jadi yang kita count itu hanya yang bersifat numerik saja. Seperti ini ya, nomor bersifat numerik, UTS, UAS, total, rata-rata ini dia bersifat numerik. Sehingga kehitungnya cuma ada 75. Padahal kan ya ini totalnya berapa sih? 90 ya? 90 nih. Nah, kemudian ini kita menggunakan fungsi count. Nah, coba kita menggunakan fungsi count A ya, coba. K sama dengan count A yang ini ya, kita pilih ya. Count A, kemudian buka kurung, ini ya, berarti dari A2 sampai ke F16. Coba kita enter. 90. Nah, iya, jadi kalau kita menggunakan count A itu menghitung untuk semua jumlah ya, semua banyaknya data ini, baik dia itu bersifat numerik atau bukan numerik. Ya, jadi kalau kita ingin menghitung berapa banyak sih data yang saya punya, itu kan baik itu numerik ataupun datanya itu bukan numerik, nah kita menggunakan yang namanya count A. Nah, kalau kita menggunakan count biasa, dia ini hanya menghitung banyaknya jumlah data yang bersifat numerik tadi kan ya. Nah, jadi yang bersifat numerik kayak cuma ini aja, nomor, UTS, UAS, total, dan rata-rata ini. Kalau kita ingin menghitung banyaknya jumlah data yang kita punya, baik datanya itu bersifat numerik atau bukan ya, kita menggunakan yang namanya count A ini ya, count A ini. Sehingga di sini total data yang kita punya di sini ada 90 data di sini ya.
Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ada lagi istilahnya namanya COUNTIF. Nah, COUNTIF itu apa sih? Menghitung jumlah data yang bersifat numerik yang terdapat pada range tertentu sesuai dengan kriteria tertentu. Misalnya kita ingin dalam tabel itu ya, misalnya dari rentang A2 sampai F16 itu, kita ingin mencari berapa banyak sih jumlah data yang nilainya itu sama dengan 65. Seperti itu ya. Nah, saya kasih contoh. Nah, misalnya seperti ini, tabel ini ya, kita ingin menghitung berapa banyak sih data yang namanya Solo gitu kan. Kalau kita lihat dari tabel ini, datanya ada berapa? Ada 2 ya. Ada 2 nih Solo ya. Solo. Nah, kita bisa menghitungnya ya dengan menggunakan COUNTIF nih. COUNTIF misalnya ini rentangnya ya dari C2 sampai D6, di mana namanya itu adalah Solo, seperti itu ya. Nah, kita akan cobakan misalnya saya ini ingin menghitung ada berapa data yang nilainya itu sama dengan 65 ya. Kita coba di sini berarti kita menggunakan COUNTIF. Di sini sama dengan COUNTIF ya. COUNTIF berarti rentangnya dari mana? Misalnya kita ingin mencarinya itu rentangnya ya dalam tabel kita ini ya, misalnya dari A2 sampai ke F16. Sama ini ya, kita sudah ini range-nya sudah ya. Kemudian koma. Nah, perhatikan tergantung sih bawaannya ya. Kalau di laptop saya ini menggunakan titik koma. Kemudian ada juga yang orang menggunakan koma ya, tergantung bawaan dari komputer masing-masing. Kalau seandainya pas nyobain titik koma error, berarti kalian coba menggunakan koma ya. Nah, kalau sini tuh kayaknya di laptop saya ini menggunakannya titik koma. Di sini saya titik koma. Kemudian kriterianya adalah misalnya saya ingin menampilkan berapa banyak sih jumlah data yang nilainya itu adalah 65 misalnya ya, 65. Nah, seperti ini. COUNTIF, misalnya ini rentangnya ya dari A2 sampai F16, titik koma, atau kalian mungkin laptopnya koma gitu kan. Coba kalian coba kalau seandainya bikin koma error, berarti coba titik koma ya. COUNTIF, saya ingin menghitung data yang nilainya itu sama dengan 65. Oke ya, thank you udah diingetin ya. Kadang bingung juga ya sudah balik-balik ke Excel. Oke. Nah, ini saya ulangi. Saya di sini ingin meng-COUNTIF misalnya ya. Meng-COUNTIF ya, misalnya saya di sini ingin mencari ada berapa banyak sih angka yang nilainya itu adalah 65 ya. 65. Nah, ini sama dengan berarti kita menggunakan COUNTIF di sini. COUNTIF. Nah, COUNTIF berarti rentang kita ada di mana? Dari sini A2 sampai F16 ya. Nah, kalian mungkin di laptopnya saya mungkin bawaan masing-masing ya, entah koma atau titik koma ya, dicoba aja. Kalau saya sih titik koma. Di sini soalnya kriterianya saya ingin mencari berapa banyak sih nilai yang dia itu 65 itu berapa banyak munculnya ya. Seperti ini. COUNTIF rentangnya dari A2 sampai F16. Kemudian saya ingin mencari berapa banyak angka 65 itu muncul. Nah, di sini tinggal saya enter 2. Nah, jawabannya 2 nih. Berarti ada 2 angka 65 yang muncul, yaitu di mana aja di sini ya. Kemudian di mana lagi? Di sini ya, berarti ada 2 gitu. Itu ya bedanya. Mesti bedanya count A, COUNTIF ya. Kalau count itu berarti dia itu menjumlahkan menjumlahkan ya, mencari berapa banyaknya sih tipe data yang numerik seperti ini ya, dari A2 sampai F16. Berarti ada 75 data yang bersifat numerik yang
kolom nama ini nggak masuk karena kan tipe datanya bukan numerik. Nah, kalau kita menggunakan count A, artinya kita meng-count semua tipe data ya. Seperti ini ada 90 ya, berarti yang kolom yang bukan numerik ini juga masuk. Kemudian ada yang namanya count if. Count if itu kita ingin menghitung tapi ada kriterianya ya. Misalnya saya ingin mencari ada berapa banyak angka yang nilainya itu adalah 65 ya. Nah, berarti ada kriterianya di sini. Nah, di sini berarti count if rentangnya dari A2 sampai F16. Sini. Dari A2 sampai F16. Kemudian ini kriterianya titik koma atau kalian nanti mungkin koma ya dari laptopnya. Kemudian ini adalah kriterianya 65 ya. Kutip seperti itu. Itu ya perbedaannya count A, count if. Nah, tadi ada namanya yang sum if ya. Apa sih beda sum if itu? Nah, yang sum if itu adalah menjumlahkan data yang bersifat numerik dalam suatu range dengan kriteria tertentu. Nah, tadi kalau sum tadi kan kita menjumlahkan semuanya ya, semua yang ada di range itu. Tapi kalau sum if itu ada ditambah kriterianya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Sum if. Nah, ini sum if dia ingin menjumlahkan begini cara nulisnya ya, range, kriteria, kemudian sum range. Berarti di sini range-nya dari mana sampai mana? Berarti di sini ya dari A B C C-nya. Berarti di sini kriterianya di mana? Kriterianya dari misalnya ini kan dia Solo. Solo itu kriterianya di kolom berapa? Di kolom C ya, berarti kolom C berarti dari C2 sampai C6. Kemudian kriterianya apa? Kemudian range-nya lagi, range yang untuk di sum-nya itu, range yang untuk di sum-nya ini di mana? Misalnya, berarti yang ini ya sum-nya D2 sampai D6. Dan dia ini mintanya ini menghitung jumlah omset wilayah Solo misalnya. Berarti kita tentukan dulu range Solo itu di kolom berapa? Berarti di kolom C2 sampai C6 yang ada kota Solonya ini ya. Kemudian apa yang mau kita samkan? Yang mau kita samkan itu adalah omset. Omset itu ada di range mana? Ini ya, range-nya D2 sampai D6. Nah, misalnya kita balik lagi ke kita tadi. Saya ingin menjumlahkan, misalnya saya ingin menjumlahkan nilai, anggap aja nih ya, saya ingin menjumlahkan nilai rata-rata orang yang nilai UAS-nya itu adalah 65 ya. Misalnya kriteria saya itu adalah yang nilai UAS-nya 65. Saya ingin menjumlahkan nilai rata-rata orang yang nilai UAS-nya itu adalah 65. Nah, berarti bisa kita bikin di sini rumusnya berarti di sini sama dengan di sini ya. Sama dengan sum if kurung. Berarti kriterianya di mana? Berarti kan karena kriterianya itu kan berada di kolom UAS ya kan, karena kita ingin menjumlahkan nilai rata-rata orang yang nilai UAS-nya itu sama dengan 65. Berarti kita hanya fokus ke orang yang nilai UAS-nya itu 65. Nah, nilai UAS 65 itu berada di kolom berapa? Di kolom mana ya? Di kolom D ini ya. Kolom D ini berarti kita range-nya itu adalah di D, berarti ya di sini kita ketik ya sama dengan sum if, berarti dari D2 sampai D16 titik koma, kemudian kriterianya apa? Kriterianya adalah 65 karena saya ingin menjumlahkan nilai rata-rata orang yang nilai UAS-nya itu adalah 65. Nah, kita sudah dapat kriterianya. Kemudian, apa yang akan kita jumlahkan? Yang kita jumlahkan itu adalah nilai rata-rata ya. Berarti rentangnya dari mana? Berarti dari rata-rata kan di F ya. Ini berarti rentangnya dari F2 sampai F16. Oke, ya kita coba ya.
Nah, 132,5 ya, coba kita jumlahkan. Orang yang nilai UASnya 65 ini ya, yang Gina sama Hani ini, coba kita jumlahkan. 77,5 sama 55, betul ya? 132,5 ya, seperti itu. Itu adalah cara kita ya, kalau untuk kita melakukan sum, tapi ada ketentuan misalnya seperti itu. Misalnya tadi kita ingin menghitung berapa sih rata-rata jumlah nilai rata-rata orang yang nilai UASnya itu sama dengan 65. Berarti di sini kita ada kriteria. Misalnya ini ya, kita ingin kriterianya itu adalah nilai 65. Berarti di sini rentangnya adalah rentang nilai UAS. Seperti sini ya, kolom nilai UAS. Kemudian kriterianya apa? Kemudian apa yang ingin kita jumlahkan? Berarti yang ingin kita jumlahkan itu kan adalah nilai rata-rata ya. Berarti ini adalah kolom tadi nilai rata-rata. Nah, oke ya, tadi kita sudah tahu apa sih bedanya count if, count ya, kemudian sum if gitu. Nah, sekarang kita ingin membuat yang namanya huruf mutu ya, huruf mutu misalnya dapat A itu berapa, dapat B, misalnya nilai ini dapat A kah atau dapat B kah ya, huruf mutu. Nah, misalnya kemarin saya sudah bikin ini huruf mutu. Saya bikin sini keterangannya bahwa kalau dia itu lebih dari 80, dia dapat A. Kalau dia lebih dari 70, dia dapat B gitu ya. Kemudian kalau dia lebih dari 60, dia akan dapat C. Kalau dia lebih dari 50, dia akan lebih dari 50 dapat D ya. Kemudian selainnya adalah E. Nah, kita akan lihat bagaimana kita menggunakan yang namanya itu adalah fungsi if ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai fungsi-fungsi dasar seperti tadi ya, fungsi count, fungsi sum, fungsi max, fungsi min ya, fungsi average ya, count A, count if, sum if. Nah, sekarang kita harus kenalan dulu nih yang namanya fungsi if ya, fungsi if atau fungsi logika ya, namanya fungsi logika. Nah, kita lihat di sini ya, ada keterangannya di slide-nya ini. Fungsi if ya, satu logika untuk menghasilkan nilai dari satu logika yang diuji kebenarannya. Kemudian ada juga fungsi if yang lebih dari satu logika, ini untuk menguji menghasilkan nilai yang lebih dari satu logika yang diuji kebenarannya. Coba ya kita lihat, kita tes ya. Kita lihat contohnya. Nah, misalnya kita ingin membuat yang satu logika ya, misalnya satu logika. Bagaimana cara penggunaannya? Berarti kita di sini hanya membandingkan satu logika saja gitu. Misalnya kalau untuk di contoh ini, misalnya ini ada data ya, ada nomor, marketing, wilayah, dan omset. Nah, ini buatlah tabel yang menunjukkan gagal atau kurang berhasil berhasilnya marketer jika syarat keberhasilannya itu adalah tingkat omset lebih dari 10 juta. Jadi dikatakan dia itu berhasil kalau omsetnya itu lebih dari 10 juta. Berarti kalau kita menggunakan fungsi logikanya, berarti tinggal gini aja ya, berarti sama dengan if ya, jika omsetnya ini lebih dari 10 juta atau sama dengan 10 juta ya. Nah, if omsetnya ini lebih dari 10 juta, dia itu berhasil, koma gagal. Nah, koma gagal ini maksudnya apa? Selainnya gagal. Jadi dia itu kan pilihannya cuma dua ya, ada berhasil atau gagal. Nah, makanya kita membuatnya seperti ini. If ini hanya satu logika ya, berarti cuma ada satu pembandingnya. Nah, di sini if omset lebih dari 10 juta, keterangannya apa? Koma ya, berhasil atau
gagal. Seperti itu ya. Kita cobain ya ke data kita tadi. Kita hanya menggunakan satu logika saja ya. Satu logika saja. Misalnya kita bikin keterangan seperti ini. Dia itu akan lulus jika nilainya itu lebih dari 65 misalnya kan. Jika nilai rata-ratanya itu lebih dari 65 maka dia akan lulus. Nah, bagaimana kita bikinnya ya? Berarti ini kita hanya menggunakan fungsi logika yang sederhana ya. Satu logika saja. Jadi di sini adalah sama dengan if, nah, nilai rata-rata ya di ini. If nilai F2, berarti ini logika kita satu ya, berarti di sini. Jika nilai rata-rata F2 ini besar sama dengan berapa misalnya 65, nah, koma, maka dia lulus ya. Kalau dia itu lebih dari 65 maka dia lulus. Titik koma lagi, slide-nya berarti gagal misalnya seperti itu ya. Slide-nya itu adalah gagal. Titik tanda kutip. Oke ya, kita coba ya. Jadi ini sama dengan if, berarti karena kita hanya menggunakan satu logika saja, misalnya kalau dia itu lebih dari 65 berarti lulus ya, berarti ini if dalam kurung F2 ya, nilai rata-rata ini besar sama dengan 65, berarti dia akan lulus. Berarti kalau selainnya adalah gagal ya, kita coba. Coba error. Nah, jadi lulus. Nah, seperti itu. Coba lagi yang lainnya ya. Kita seret lagi sampai kita tarik sampai bawah. Nah, ini ada gagal ya karena nilainya itu adalah kecil dari 65. Di sini juga gagal karena nilainya kecil dari 65. Sini juga gagal karena nilainya kecil dari 65. Seperti itu. Itu hanya satu logika saja gitu kan. Kita hanya ada satu logika, yaitu logikanya kalau besar dari 65 yaitu lulus, berarti selainnya itu adalah gagal. Nah, bagaimana dengan yang banyak logika? Misalnya kita ingin menggunakan huruf mutu misalnya. Kalau misalnya dari nilai rentang sekian nilainya A, kemudian rentang sekian nilainya B. Nah, itu kita menggunakan fungsi yang lebih dari satu logika ya. Kita coba kita lihat lagi di sini. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang lebih dari satu logika ya. Ini fungsi if lebih dari satu logika untuk menghasilkan nilai lebih dari satu logika yang diuji kebenarannya. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara penulisannya ya. Berarti di sini sama dengan buka kurung logical test 1, kemudian nilainya apa, koma lagi, if, kemudian buka kurung logical test apa, nilainya apa ya, kemudian koma lagi ya, seperti ini contohnya. Nah, ini buatlah tabel yang menunjukkan bahwa keberhasilan omset buatlah tabel yang menunjukkan apakah dia itu buatlah tabel yang menunjukkan gagal atau berhasilnya marketer jika ada syaratnya seperti ini. Kalau dia berhasil itu adalah nilainya besar dari 50 juta. Kalau kurang berhasil itu rentangnya dari 10 juta sampai 50 juta. Kalau gagal itu artinya dia kecil dari 10 juta ya. Nah, bagaimana kita membuat fungsi logikanya? Nah, di sini kita menggunakan fungsi logika yang if ya. If lebih dari satu logika. Bagaimana kita membuatnya? Nah, kalau tadi kita hanya membuat satu logika saja ya, yang ini ya. If D13 misalnya, if omset lebih dari 10 juta, maka dia berhasil. Berarti kalau selainnya itu adalah gagal. Nah, seperti ini. Nah, coba yang kita ini ada logikanya ada 3 nih ya. Berarti di sini kita coba ya. If omsetnya besar dari 50 juta, dia itu berhasil. Nah, berarti nanti ada logika lanjutannya, koma ya. If omsetnya itu besar dari 10 juta, dia itu kurang berhasil. Berarti selainnya itu adalah gagal ya, seperti itu. Nah, ini
kalau dia menggunakan fungsi if-nya itu yang logikanya banyak ya. Pembedanya itu sini, nanti kalau nih, ini logika yang pertama, ini adalah logika yang pertama ya, yang berhasil, terus koma, if, buka kurung lagi, koma, titik, if, buka kurung lagi, ya seperti itu polanya ya. Kita coba. Nah ya, kita coba ya di sini ya. Misalnya di sini saya sudah buat ya, tadi sebelumnya. Nah ini huruf mutunya keterangannya adalah kalau dia itu dari rentangnya itu dari besar dari 70 sampai 80 dia itu adalah absen. Saya bikin aja sendiri sini. Kita tentukan misalnya di sini A itu adalah misalnya dari 71 sampai A itu misalnya dari 80 ke atas. Nah, B itu soalnya B itu berapa? Misalnya B itu 70 ke atas. Nah, berarti kalau B itu adalah nilainya 70 ke atas sampai sebelum 80. Berarti dari 70 ke 79 ya berarti misalnya. Kalau C, nilai C itu misalnya dari 60 ya, misalnya dari 60 sampai 69 misalnya. Kemudian D itu adalah misalnya D itu dari mana? Misalnya dari 50 sampai 59. Berarti selainnya adalah E ya. Bagaimana kita membuat fungsinya? Nah, kita menggunakan fungsi if ya, misalnya nih A itu 80 ke atas, B itu 70 sampai 79, C 60 sampai 69 ya, D 50 sampai 59. Bagaimana kita membuat logikanya? Nah, misalnya kita ingin membuat logikanya seperti apa? Nah, oke, kita coba ya di sini. Berarti kita gunakan fungsi if ya. If buka kurung, berarti di sini jika nilai rata-ratanya itu besar sama dengan 80 ya, maka keterangannya itu adalah dia dapat A ya nih. If nilai rata-ratanya besar sama dengan 80, maka dia itu dapat A. Nah, kita kasih saya bukan koma ya di laptop saya nih. Ini tergantung nih. Ini ada keterangannya nih. Ini ada keterangannya nih. Di sini petunjuknya. Oh, saya itu menggunakan titik koma. Sini titik koma ya. Berarti kalau di laptop kalian ya sesuaikan aja apakah menggunakan koma atau titik koma ya. Nih. If nilai rata-rata itu besar dari 80, maka dia itu akan dapat A. Kemudian titik koma. Nah, kita bikin logika yang selanjutnya. Sini if apa keterangannya? Titik koma ya di sini ya. If buka kurung lagi, berarti di sini F2 besar sama dengan berapa? Kalau yang tadi yang B itu berarti dari 70 sampai ke 79 ya. Berarti besar sama dengan 70, maka dia itu dapat B ya. Kita titik koma lagi, masih ada lagi. Nah, kemudian titik koma lagi, kita bikin lagi if buka kurung di sini F2 yang C tadi berapa? C itu misalnya dari 60 sampai 69 ya, berarti F2 besar sama dengan 60, maka nilai dia itu adalah C ya. Oke, kita koma lagi, masih ada ya, belum selesai, masih ada D ya. Nih, jadi titik koma lagi, kita bikin lagi logikanya. If
F2 besar sama dengan 50, maka di sini dia adalah D. Nah, untuk yang E-nya tidak perlu kita bikin logikanya ya, karena kalau F2-nya besar dari 50 adalah D, berarti selainnya itu adalah E. Nah, kita tutup kurung. Kita lihat ini berapa kali kita buka kurungnya ya. Berarti kita di sini ada berapa kali kita buka kurungnya. Di sini ada sudah kita tutup. Kemudian kita tutup lagi yang buat yang ini kan ada pembeda warna ya. Ada yang warna ungu nih. Kita tutup lagi untuk yang warna ungu. Kemudian yang warna hijau nih, saya tutup lagi yang untuk warna hijau. Yang tadi ini saya ada lagi warna hitam, saya tutup untuk yang warna hitam. Nah, jadi kita sudah selesai menutup kurungnya. Coba ya kita enter, mudah-mudahan nggak error. Oke, mudah-mudahan nggak error ya. Coba kita tes, kita enter. Nah, betul ya. Nih, nilainya 75, berarti dia dapat B. Oke, kita tarik sampai bawah. Nah, ini ya udah muncul nilai huruf fotonya. Oke, gimana? Ada yang sudah berhasil mengikutinya? Gimana? Berhasil ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah tadi ya kita sudah mencoba yang ini tadi menggunakan fungsi if yang sederhana, yang satu logika, cuman yang ini adalah fungsi if yang logikanya banyak ya, itu. Nah, mungkin kalau belum bisa mengikuti ya, ini bisa kita latihan ya, karena yang seperti ini kalau belajarnya nggak bisa instan, jadi bisa diulang-ulang lagi ya, mengasah logikanya. Kemudian kita kenalan lagi yang namanya fungsi if or dan di sini if and. Bedanya apa sih if or sama if and ya? Tadi kita sudah menggunakan fungsi if logika, dan di sini kita ada namanya fungsi if or, ini if and ya. Ini bedanya apa? Nah, if or, fungsi if or ini adalah fungsi untuk menghasilkan nilai benar bila argumen ini benar. Hasil fungsi ini juga dapat menghasilkan nilai salah jika keseluruhan argumen itu salah. Nah, ini ada if and. Fungsi ini menghasilkan nilai benar bila argumennya ini semuanya benar. Hasil fungsi ini dapat menghasilkan nilai salah jika salah satu argumen itu salah. Itu ya if and. If and berarti itu semua kondisinya itu harus terpenuhi dulu baru dia benar. Kalau salah satu kondisi itu tidak terpenuhi, maka dia salah ya. If or akan menghasilkan argumen benar jika salah satu argumennya itu ada yang benar ya. Salah satu atau semuanya benar, dia akan menghasilkan nilai benar. Kalau seandainya semua argumennya itu salah, maka dia akan mengeluarkan nilai salah. Contohnya seperti apa ya? Seperti ini. Nah, kita disuruh bikin di sini setiap marketer, buatlah tabel yang menunjukkan keberhasilan marketer jika syaratnya seperti ini. Setiap marketer tidak boleh memiliki omset yang kurang dari 10 juta ya. Dikatakan gagal kalau omsetnya 10 juta. Nah, rumus yang dipakai adalah ini ya, if and berarti soalnya di sini dia itu omsetnya itu per tahun ya, per tahun. Jadi dia itu dikatakan berhasil kalau omsetnya itu tiap tahunnya itu tidak ada yang kecil dari 10 juta. Berarti harus lebih dari 10 juta tiap tahunnya. Makanya di sini kita menggunakan fungsi N. Jadi dia itu akan menghasilkan keluaran berhasil jika semua argumennya itu terpenuhi. Artinya tahun 1 dia itu lebih dari 10 juta. Tahun 2 lebih dari 10 juta. Kemudian baru dikatakan berhasil ya. Nah, makanya di sini if n ya, D16 itu yang ini, B, C, D, D ya. D16 omset tahun pertama lebih dari 10 juta, koma, omset tahun kedua lebih dari 10 juta, dan nilai rata-rata ini lebih dari 10 juta, maka dikatakan berhasil, maka selainnya gagal gitu kan. Nah, ini keluarannya. Yang ini kenapa dikatakan berhasil ya, karena kan omsetnya di sini 10 juta, ini 15 juta, artinya lebih dari 10 juta ya. Nah, katakan berhasil kalau
tiap tahun itu omsetnya itu lebih dari 10 juta, makanya katakan berhasil. Coba ini katakan gagal karena apa? Di tahun 1 dia 200 juta, di tahun kedua dia 2 juta, kurang dari 10 juta ya. Meskipun rata-ratanya itu tinggi, tapi di tahun kedua itu omsetnya kurang dari 10 juta, makanya dia tidak memenuhi kriteria yang ini, sehingga makanya dikatakan gagal ya, seperti itu. Jadi if and itu akan menghasilkan nilai benar kalau semua kriterianya itu memenuhi. Kalau salah satu kriterianya itu tidak memenuhi, maka dia akan mengeluarkan hasilnya itu adalah gagal gitu ya. Oke, kita coba ya. Nah, misalnya dia itu dikatakan lulus ya, kalau misalnya, nah dia itu kita bikin keterangan satu lagi ya, keterangan satu misalnya ya. Dia itu dikatakan lulus jika nilai UTS-nya itu lebih dari 65, nilai UAS-nya itu lebih dari 65, dan rata-ratanya itu lebih dari 65. Pokoknya UTS, UAS sama rata-ratanya itu harus lebih dari 65, makanya kita bilang dia itu lulus gitu kan. Kalau tidak memenuhi itu, berarti dia tidak lulus. Nah, berarti kita menggunakan fungsi if and ya. Kita menggunakan fungsi if and. Kita menggunakan fungsi if and ya jika kita ingin membuat kriterianya itu adalah untuk semua kriteria itu harus memenuhi ya. Misalnya nilai UTS harus lebih dari 65, UAS harus lebih dari 65, rata-rata juga harus lebih dari 65. Artinya semua kriteria itu harus dipenuhi. Makanya kita menggunakan fungsi if and ya. Coba. Di sini sama dengan if buka kurung ya, and buka kurung lagi. Apa nih? Berarti UTS-nya harus besar sama dengan 65, titik koma, UAS-nya harus besar sama dengan harus besar sama dengan 65, titik koma, rata-ratanya di sini berarti rata-ratanya F2 harus besar sama dengan 65. Kurung, baru ada keterangannya. Keterangannya apa nih? Keterangannya kalau dia berhasil melewati kriteria ini, artinya dia lulus ya. Dia lulus, maka selainnya dia adalah gagal ya. Gitu ya. Oke, kita coba ya. Ini tadi if buka kurung n, kemudian kriterianya apa ini ya. UTS harus lebih dari 65, UAS lebih dari 65, rata-rata lebih dari 65. Kalau ini memenuhi, maka kriterianya adalah lulus. Selainnya itu adalah gagal. Nah, coba sini. Enter. Wah, ada yang error ya. Kira-kira apa? Oke, saya ada yang error. Kira-kira apa nih yang error? Kita lihat ya. If and ini, coba kita lihat errornya apa. Tanda kurungnya lebih 1, Bu. Oh, tanda kurungnya lebih 1 ya. Oke, terima kasih. Oke, ini tutup. Oh iya ya, kelebihan. Kelebihan. Enter. Oke, nah. Oke, nah. Ini ya tadi kayak kelebihan 1 ya. Ini karena ini sudah tertutup tadi. Oke, berarti yang kita tutup tinggal yang ini lagi sama ini ya. Tinggal yang ini yang kita tutup ya. Tadi yang ini sudah tertutup. Oke, di sini. Nah, ini ya, kalau kita menggunakan fungsi N ya. Ini kenapa gagal? Kita lihat, karena pasti UTS-nya itu ada 60. Sehingga kriterianya tidak terpenuhi ya. Nah, nih. Kenapa ini lulus ya? Karena kriteria terpenuhi. UTS-nya 90. UAS-nya 67, berarti lebih dari 5 ya. Kemudian rata-ratanya 8,5. Nah, begitu. Kalau kita menggunakan fungsi if, di mana kita membuat logikanya adalah semua kriteria itu harus terpenuhi baru dikatakan berhasil ya. Nah, ada lagi yang namanya fungsi if or ya. If or apa nih? If or ya, kita lihat.
Nah, ini ada if or. Jadi ya, fungsi if or ini dikatakan menghasilkan nilai yang benar jika salah satu atau semua kondisinya itu benar ya. Dia itu menghasilkan kondisi salah jika semuanya salah ya. Kalau or itu kita salah satu atau semuanya benar, maka dia akan benar. Nah, contohnya seperti ini, kalau di slide-nya. Buatlah tabel yang menunjukkan bahwa ini ya. Kalau dia itu harus memiliki salah satu omsetnya itu 50 juta, itu syaratnya ya. Salah satu omsetnya itu lebih dari 50 juta, berarti tidak semua kondisi perlu dipenuhi. Nah, contohnya seperti ini. Boleh di tahun 1 aja dia itu memenuhi, boleh di tahun 2 aja dia memenuhi, atau boleh di rata-rata aja dia memenuhi, atau semuanya memenuhi. Nah, orang seperti itu ya, orang itu akan menghasilkan nilai benar jika salah satu atau semua kondisinya benar. Nah, seperti ini di kita lihat ya, ini kenapa gagal ya? Kenapa gagal? Karena tidak ada satupun kriterianya di sini memenuhi ya, baik di tahun pertama, tahun 2, rata-rata di sini dia tidak memenuhi. Di sini dia berhasil ya, karena di tahun 1 dia memenuhi, kemudian di rata-rata dia memenuhi, makanya dia berhasil. Ini gagal karena tidak satupun dipenuhi ya. Oke, kita coba lagi ya di Excel kita. Kita bikin keterangan di sini ya, coba kita keterangan dulu, kita belajar ini. Dia itu akan lulus jika salah satu atau semua kriterianya itu memenuhi, misalnya UTS-nya lebih dari 65, atau UAS-nya lebih dari 65, atau rata-ratanya 65, atau ketiganya ini ya, atau ketiganya lebih dari 65, seperti itu. Kita coba. Sama dengan, berarti sama dengan if, buka kurung, or ya, buka kurung, berarti kriterianya, kemudian di sini, apa nih, UTS ya, UTS-nya besar sama dengan 65, kemudian titik koma, UAS-nya besar sama dengan 65, titik koma, rata-ratanya besar sama dengan 65, tutup kurung ya, kemudian titik koma, keterangannya adalah lulus atau gagal, tutup kurung. Oke, coba. Nah, kenapa ini lulus ya? Kenapa lulus? Kita lihat. Karena ada salah satu yang memenuhi, yaitu atau salah duanya yang memenuhi. Misalnya UAS-nya 90, rata-ratanya 75. Tadi kan kriterianya ini ya. If or C2 atau UAS-nya lebih dari 65, UTS-nya lebih dari 65, UAS-nya lebih dari 65, rata-ratanya lebih 65. Jika salah satu ini ada terpenuhi, maka dia lulus, lainnya gagal ya. Kita lihat di sini. Nah, jadi lulus semua ya, karena ada salah satu yang terpenuhi. Seperti ini, meskipun ini rata-ratanya kecil dari 65, tapi ya kecil dari 65, tapi di sini ada kriteria yang memenuhi, yaitu UTS-nya besar dari 65. Nah, itu ya bedanya if and sama if or ya. Kalau if and itu artinya semua kriterianya harus terpenuhi. Kalau if or salah satu atau salah dua atau salah tiganya terpenuhi, maka dia akan menghasilkan nilai benar, seperti itu. Bagaimana? Sudah berhasil? Ada yang berhasil? Halo? Berhasil ya? Ya, Bu. Oke. Oke, nah selanjutnya ada lagi nih, kita akan belajar menggunakan fungsi dolar ya, fungsi dolar. Nah, ini tuh fungsinya kalau kita lihat ya, kalau kayak tadi nih, kalau kita tarik ke bawah ini kan nanti itu kan berubah ya, misalnya tarik kayak gini nih. Kalau ini kan C2, D2, kemudian kalau ke bawah ini adalah C3, D3. Jadi kalau kita tarik ke bawah tuh kan dia ngikut ya. Dia ngikut berubah di C4, D4, F4,
4 gitu kan ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bikin seperti ini terus dia tidak ikut berubah ya, misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya ya, kalau ini ya kalau kita lihat rumusnya kan di sini C6 ya. Misalnya di atasnya ini C2, itu kan C2 D2. Kalau kita ke bawah C3 D3, otomatis dia kan bakal berpindah ya kalau kita tarik ke bawah. Ini C4 D4. Nah, bagaimana supaya misalnya saya contohkan seperti ini ya. Seperti apa ya? Misalnya ini ya, persen, kemudian ini gaji, kemudian gaji bersih misalnya, gaji bersih seperti ini. Saya contohkan ya, ini kita menggunakan fitur dolar ini. Misalnya persen gajinya itu adalah persen pemotongan gajinya, anggap aja pemotongannya itu adalah 20% misalnya ya, pemotongan gajinya itu 20% misalnya. Gajinya itu adalah, misalnya anggap aja gajinya itu adalah 10 juta misalnya, gajinya itu adalah 10 juta misalnya. Nah, 10 juta. Nah, misalnya gajinya itu 10 juta. Nah, misalnya kalau kita menggunakan rumus misalnya kan, gaji bersih itu adalah persen kali gaji misalnya seperti itu ya. Sorry, ini misalnya pemotongan. Nah, misalnya ini kalau kita bikin rumus ini sama dengan persen ini dikali dengan ini misalnya ya. Nah, hasilnya adalah 2 juta ya, 2 juta. Nah, misalnya ada lagi nih gaji orang 5 juta misalnya ya, 5 juta. Nggak kayak ikut jadi currency. Misalnya ini 5 juta. Berapakah pemotongannya? Kadang kan kita tinggal tarik aja ya, biasanya kayak kita tadi kan tinggal tarik aja. Nah, kenapa 0 gitu kan ya? Kenapa 0? Coba kalian lihat. Nah, tadi kan harusnya gaji pemotongan ini adalah gaji kali ini kan. Nah, kita kan berharap oh, ini sudah ada datanya, tinggal kita tarik aja gitu kan. Ternyata pas kita lihat di sini, ini rumusnya kan A2 kali B2. Nah, pas kita tarik ke sini A3 kali B3. B3-nya benar ini ya, 5 juta. Tapi A3 itu nggak ada, kosong kan ya. Kita kan berharap ini tadi ini rumusnya yang 20% dikali B3. Nah, bagaimana supaya rumusnya itu tetap ya, rumusnya itu tetap yang A2-nya itu tidak bergerak ya. Nah, kalau ini kan jadi A3 nih, kan kita kan harapannya ini kan tadi A2 kali B3 kan ya, sehingga menghasilkan angka pemotongan. Nah, di sini kita manfaatkan yang namanya itu dolar ya, dolar. Nah, yang namanya dolar ya, kita coba ya. Berarti di sini rumusnya jadi gini, kata dolar. Artinya kita mau menahan supaya A2 ini tuh tidak bergerak gitu kan ya. Yang bergerak itu ya yang B-nya aja yang bergerak menjadi B3, B4 sampai ke bawah gitu kan. Nah, kita harapannya A2-nya tidak bergerak ya. Coba kita kasih dolar ya. Kita kasih dolar. Nah, kita kasih dolar ya, coba. Nantinya kita mau menahan A2-nya tidak bergerak. Saya tes dulu ya, saya agak lupa yang ini yang fungsi dolar ini ya. Kita coba dulu ya. Ada error, nah sebentar. Ada error bagian mananya? Saya coba-coba dulu ya, saya agak lupa nih. Yang dolar ini misalnya,
kita ingin dua ya, cek coba dulu. Dolar dolar A2 ya, saya coba dulu ya, punya saya salah, dikali ini hasilnya apa? Juta. Coba saya tarik ke bawah. 0. Oh, oke. Masih salah ya saya. Tunggu dulu ya. Harapannya A2 ini tidak bergerak ya. Jadi di sini saya cobain lagi ya. Dolar A2 dolar lagi dikali ini hasilnya apa? Contain error ya, sebentar. Oke ya, semoga tidak error, saya coba dulu ya. Oke, saya lupa nih. Apa ya kira-kira? Kita mau supaya dolarnya A2-nya ini tidak bergerak, sehingga kita menggunakan fungsi penahan ya. Saya coba-coba dulu ya. Nah, seperti ini ternyata. Oke, saya sudah ingat. Nah, coba kita lihat ya di sini. Nah, kita ingin menahan supaya A2 itu ke saatnya yang ini, misalnya yang tadi kan ya, kita sudah coba ya tadi. Misalnya saya ulangi dari awal. Misalnya, biasa kan kita bikin ini ya, rumusnya ya pembentukan itu adalah persen kali gaji, itu kan. Kemudian saat gaji ada ya lagi yang gaji berikutnya 5 juta ya. Biasanya kalau kita menggunakan rumus kan kita tarik aja ya karena rumusnya sama. Nah, ternyata ini hasilnya 0 ya. Kenapa? Kita lihat di sini A3 kali B3 sementara A3 nggak ada di sini kan. Nah, bagaimana kan rumusnya itu adalah A2 dikali B3, A2 kali B4 gitu kan. Harapannya yang nilai A2 ini tidak bergerak ke A3, ke A4 gitu kan. Nah, jadi kita menggunakan yang fungsi namanya dolar tadi untuk menahan supaya A2-nya itu nggak bergerak gitu. Nah, caranya adalah tadi ya kita menggunakan fungsi dolar. Jadi di sini tinggal saya kasih dolar di tengahnya, artinya saya ingin menahan A2 itu tidak bergerak, A2-nya itu tidak bergerak gitu. Kasih dolar di tengahnya. Nah, misalnya ada gaji yang baru nih ya, jadi tinggal saya seret aja ke bawah, ini 1 juta. Coba kita lihat nih, nggak bergerak kan? A2 kali B3. Kemudian ada lagi gaji yang baru nih, misalnya gaji 2 juta gitu. Misalnya gaji 2 juta, berarti ini tinggal kita seret aja di sini. Nah, berarti A2 kali B4. Seperti itu ya, itu kita ingin menahan supaya A2-nya itu nggak bergerak. Gitu. Gimana, sudah ada yang berhasil? Ya, Bu. Hasilnya. Oke, nah. Oke, nah itu ya mengenai materi kita hari ini sudah lumayan agak banyak ya menggunakan fungsi-fungsi dasar yaitu fungsi tadinya ada sum, ada average ya. Kita sudah tahu membedakan apa bedanya sum if, on if ya. Kemudian fungsi if ya, if and atau if or, if satu logika, if yang banyak logika ya. Kemudian ada fungsi dolar untuk penahan supaya kolom ini tidak bergerak gitu. Sudah kita pelajari. Oke. Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, silakan. Di bagian mana yang perlu kita ulangi kembali atau ada bagian yang belum jelas, nah, silakan ya ingin bertanya.
Oke, silakan kalau tidak ada yang mau bertanya. Berarti ini materinya udah ini semua ya, sudah bisa memahami semua ya, harapan saya. Harapan saya sudah bisa memahami semua materi ini ya, karena tidak terlalu sulit, karena sudah sering juga dipakai pada kegiatan sehari-harinya. Oke, nah minggu depan kita akan belajar mengenai fungsi VLOOKUP sama HLOOKUP. Nah, untuk PR-nya hari ini tidak ada PR, PR-nya di minggu depan ya, karena kita selesaikan dulu materi kita mengenai Excel, terus PR-nya ada di minggu depan. Nah, jadi kalian latihan-latihan sendiri aja dulu ya, setelah kuliah ini kalian latihan-latihan mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, karena materi ini pasti akan selalu dipakai kalau kita misalnya ada bikin laporan atau bikin banyak lah tugas-tugas itu yang memanfaatkan fitur-fitur di Excel ya. Ini materi kuliahnya akan saya share ke grupnya, kemudian kuliahnya ini juga sudah saya record ya. Oke, masih ada waktu 20 menit ya, karena materi kita sudah habis. Apa ya, saya korupsi waktu 20 menit, harusnya 10-50 kita selesai. Karena materinya itu sudah habis ya, kita hari ini sudah sampai ke fungsi yang dolar tadi. Kita cukupkan kuliah kita hari ini ya, jadi tolong diulang-ulangi materinya ya, latihan-latihan sendiri, latihan-latihan mandiri ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, terima kasih sudah bergabung ya, semoga materi hari ini ya bisa diserap dengan sempurna ya, dan bisa bermanfaat untuk kegiatannya sehari-hari. Oke, saya end-kan ya nih ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, sama-sama. Ibu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.